terkejut waktu kita mau jatuh kan, terperanjat ya kan. Jadi entah karena latah kita, kita menyebut yang lain kan, karena yang lain-lain bahasanya gitu kan, keluar bahasa-bahasa yang macam ya kan. Jadi kalau kita sudah sering menyebut nama Allah, kalau kita terperanjat, apa kita baca? Subhanallah misalnya kan. Jadi kalau kita terlihat sesuatu benda yang bagus sekali, Masya Allah. Jadi semuanya itu adalah karena kita terbiasa di dalam keseharian kita. Kemudian juga ketika kita ada di undang, disampaikan undangan, Bu, besok ibu-ibu Asia hadir di TK Abang. Jadi apa jawabannya? Insya Allah. Jadi kalau insya Allah kita ini Bu, ada yang insya Allah longgar namanya kan, longgar ya kan. Jadi udahlah saya ucapkan insya Allah saya enggak hadir besok gitu kan. Tapi tidak demikian ya kan. Jadi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kamu katakan Muhammad, saya akan mengerjakannya besok. Besok saya kerjakan. Saya akan datang pasti. Jadi enggak boleh kita mengucapkan demikian ya. Tetapi harus kita ucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu juga terbiasa kita di dalam apa saja yang kita ingin lakukan sehari-hari, maka kita banyak mengucapkan insya Allah. Kan ada lagu itu ya. Jadi begitulah, kita semakin sering kita menyebut nama-nama Allah itu, semakin sering kita beribadah dengan nama Allah itu, maka Allah semakin sayang kepada kita kan. Jadi kita ibadahkan. Misalnya ketika malam ini kita lagi salat tahajud ya kan. Jadi dalam salat tahajud kita itu kan ada doa-doa ya kan. Doa-doa kita baca ketika sujud ya kan. Fa'aksiru minad doa. Maka perbanyaklah dalam sujud itu doa. Jadi termasuklah berdoa dengan nama-nama Allah. Jadi setelah kita berdoa dengan doa yang maksurat ya kan, dengan subhanakallahumma bihamdika kan, kemudian barulah kita nanti membaca doa-doa yang lain ya kan. Dalam bahasa nama-nama Allah itu juga pad'uhu lahu biha. Maka hendaklah kita berdoa dengan nama-nama Allah. Kita banyak berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu. Itu pertama, doa itu dengan nama-nama Allah bukan karena lihajat kan, bukan karena ada kebutuhan kita saja Bu ya kan? Jadi doa itu bukanlah semestinya kita meminta kepada Allah seperti meminta saja ya kan, tapi doa itu termasuk ibadah. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan nama Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas dengan dosa dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang meninggalkan nama-nama Allah, tidak mau dia menyebutnya, tidak mau beribadah kepadanya kan, jadi itu akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita membedakan nama-nama Allah itu ya. Yang kita hanya banyak beristighfar saja, astagfirullah. Astagfirullah itu kita baca kapan? Yang paling afdalnya wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur. Kapan sahur itu Bu? Sebelum subuh, 15 menit lagi belum azan subuh sahur, ya kan? Atau setengah jam lagi sebelum subuh kan? Itu perbanyak istighfar, ya kan? Jadi disitulah nama-nama Allah kita sebutkan astagfirullah, ya. Waktu itu. Jadi kalau Allah saja itu tidak dibolehkan sendirinya, tapi haruslah Allah itu kita kaitkan dengan sifat-sifat nama Allah yang lain. Ya, jangan nanti ibu berzikir Allah saja ya kan. Jadi harus berzikir Allahur Rahman, Allahur Rahim, ya? Allahul Malik, Allahul Kudus. Karena 99 itu tambah 1 menjadi berapa Bu? 100 kan, Allah ya kan. Jadi menjadi 100 sebenarnya kan. Jadi kenapa 99? Karena itu nama-nama Allah 99 itu adalah yang telah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat nanti dalam Al-Quran banyak nama-nama Allah itu. Maka pada hari ini kita ambil satu nama Allah
yaitu Ar-Razzaq. Apa namanya itu? Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Maha memberi rezeki. Nah, jadi rezeki itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik itu materi ataupun non materi. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar materi saja, ya. Baik materi ataupun bukan materi. Baik sesuatu yang indah ataupun sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau yang indah dalam kehidupan kita itu apa? Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin, ya kan? Jadi orang yang belum punya jodoh misalnya, yang indah bagi dia adalah dia dapat jodoh. Itu yang jomblo-jombloan di luar sana, Bu ya. Di sini enggak ada lagi yang jomblo, itu bukan. Maksudnya udah menikah gitu kan. Jadi itu adalah apa namanya? Dia keindahan ya Allah ketika dulu kita berencana dapat jodoh saya ya Allah kan. Jadi itu adalah apa namanya? Sesuatu yang indah dapat. Berarti di situ adalah dinamakan juga jodoh itu rezeki. Kemudian juga apa namanya itu anak yang saleh ya kan. Itu juga rezeki. Kemudian juga istri yang salehah juga rezeki. Suami yang baik juga rezeki. Jadi tidak mesti disebutkan rezeki itu adalah yang kaya saja, Bu ya. Jadi apa salahnya dia kaya, dia baik. Dia juga segala-galanya kan. Jadi itu lebih baik lagi ya kan. Jadi itulah rezeki. Kemudian juga ada anak yang nurut kepada orang tuanya ya kan. Itu juga rezeki. Kemudian juga di dalam kehidupannya dia manjur ya kan. Manjurnya itu dia tidak nampak apa namanya itu harta, tetapi dia di dalam keluarganya sakinah mawadah warahmah. Siapa yang tahu itu, Bu? Hanya kita masing-masing. Kalau hari ini kita melihat kan di media sosial ya kan, orang di postingnya indah-indah semua, ya kan? Di belakang itu bertengkar nggak tahu kita kan? Nggak tahu kita apa namanya itu masalahnya. Sesuatu yang di media sosial itu yang indah kita lihat. Kemana dia jalan sama suaminya ya kan, dinampakkannya ke mall, dinampaknya ke apa namanya itu tempat-tempat wisata dan sebagainya kan. Jadi sehingga itu adalah yang nampak bagi kita saja, itu adalah demikian ya. Tapi ada juga Allah Subhanahu wa taala berikan itu berbentuk yaitu seseorang itu ditaufikkan alal khair, di atas kebaikan. Jadi dia tidak punya apa namanya itu harta yang banyak, tidak punya apa namanya itu keindahan dan juga kesenangan, kebahagiaan, tapi selalu dia itu ada diberi Allah taufik dalam kebaikan. Dalam pengajian dia rajin ya kan. Seperti ibu-ibu di Asia ini kan, setiap hari Selasa selalu mengaji itu, dan ini adalah rezeki yang paling baik ini, Bu ya. Orang-orang yang Allah waffaqahu alal ilmi. Allah beri kepada seseorang itu dia berkesinambungan istiqamah dalam ilmu. Jadi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mudahkan bagi seseorang itu untuk melangkahkan kaki mencari ilmu, itu Allah mudahkan baginya melangkah ke surga. Sebaliknya, kalaupun banyak hartanya, banyak kekayaannya, banyak apa namanya itu materinya kan, tapi enggak pernah dia melangkahkan kepada majelis ilmu, maka dia itu termasuk orang-orang yang tidak mudah ke surga. Jadi kalau ingin mudah ke surga itu, maka ibu-ibu mudah melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Jadi ini minimal, Bu, dalam seminggu itu ada sekali ya kan. Enggak dapat hari Selasa malamnya, enggak dapat malamnya subuhnya ya kan. Itu minimal itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam seminggu itu enggak pernah banyak-banyak dia ngisi pengajian, hanya 2 kali aja seminggu. Untuk ibu-ibu sekali, untuk bapak-bapak sekali. Yang banyaknya apa, Bu? Yang banyaknya aksen. Aksen, apa itu aksen? Yaitu mengamalkan apa yang telah diajarkan. Apa yang telah kita pelajari, kita amalkan. Jadi misalnya hari ini kita mengkaji tentang Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi dalam Al-Quran itu Allah sebutkan rezeki itu diraih dengan beberapa macam, Bu ya. Yang pertama adalah rezeki itu diraih dengan jalan bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur, maka Allah tambahkan rezeki kita. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin bertambah rezeki kita, bertambah sedekahnya, bertambah amal jariahnya, makin bertambah dermawannya. Jadi disitulah rezeki itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya give and give namanya, Bu ya. Jadi ingin kita memberi maka diberi lebih banyak. Ingin kita mendapatkan lebih banyak maka berbagi lebih banyak. Jadi Ibu nanti lihat dalam konsep Al-Qur'anul Karim, ya kan? Jadi rezeki itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahwa apa yang didapatkannya hari ini dihabiskannya. Untungnya, Bu ya. Nah, bukan pangkalnya. Jangan nanti Ibu bersedekah hari ini, besok enggak ada lagi beras di rumah, jangan. Ya kan? Jadi para sahabat Nabi itu ada yang model sedekahnya itu hari ini dapat 1 juta, untungnya habis 1 juta. Yang model kedua adalah setengah, berarti 500, ya kan? Yang model ketiga adalah dia minimal 10%. Itu adalah orang yang antara sahabat-sahabat Nabi itu yang mengamalkan demikian, Bu ya. Nah, itu seperti Abdurrahman bin Auf itu, dia supaya dia cepat-cepat miskin, Bu. Nah, jadi kalau kita kan takut miskin, ya kan? Kalau Abdurrahman itu dia beda, dia ingin hartanya itu habis malam itu. Nah, pernah dia suatu hari begitu pulang dari perdagangan, kemudian sampai di rumahnya ada dia dapatkan yaitu 12 kotak uang, ya kan? Nah, dinar dirham itu. Kalau dulu dibawa barang diganti dengan dinar dirham itu dari emas, Bu ya. Jadi 12 peti emas, Bu, dibawa pulangnya dari perdagangannya. Kemudian begitu sampai di rumah, istrinya sudah sibuk membagikan ke tetangganya masing-masing, ya kan? Dan begitu dia pulang dari berdagang, tetangganya udah ketawa-ketawa di rumahnya. Kenapa? Karena sudah menerima hasil dagangan Abdurrahman bin Auf. Sehingga apa katanya? Saya ingin miskin kali ini, gitu. Nggak mau lagi dia kaya, gitu kan? Nah, sehingga suatu hari sudah dia ingin menghabiskan hartanya, nggak mau habis. Tiba-tiba ada kurma busuk, Bu ya, di Madinah itu. Terjadi pasyaklik, kemarau yang panjang, sehingga kurma busuk. Dibelinya kurma busuk itu semuanya. Nah, supaya umat Islam untung dan dia rugi. Nah, jadi inilah sifat sahabat, Bu ya. Nah, belum ada sama sifat pemimpin kita hari ini, ya kan? Nah, sifat pemimpin kita hari ini bakune asa ya kaya, ya kan? Asa ya buah kepeng, ya kan? Asa balik kepeng dah akan begitu, kan? Nah, jadi begitu. Tapi kalau sahabat dulu bagaimana habis uangnya itu. Nah, jadi begitulah para sahabat Nabi dulu. Sehingga Umar bin Khattab ketika beliau sebagai gubernur, datang presiden dia, gubernurnya datang dari Yaman, membawa makanan enak 1 truk, Bu ya. Nah, dibawanya ke rumah Umar ini. Nah, jadi kurma busuk tadi, Bu. Nah, jadi itu kita ceritakan ya. Jadi ingin habis harta. Apa kata Abdurrahman bin Auf sama istrinya? Wahai istriku tercinta, kau keluarkan semua uang yang ada yang di dalam harta kita itu. Dikeluarkanlah, dibelilah kurma busuk itu, Bu, habis. Jadi miskin di hari itu. Ya kan? Tiba-tiba terjadilah penyakit taun di daerah Irak sana. Taun itu kalau bahasa kita sekarang itu apa namanya? Terjadi ke pandemi kemarin itu apa namanya? COVID, ya kan, COVID-19, ya kan, kalau dulu COVID-10 itu kan, ya, belum 9 lagi kan, COVID pertama dulu kan. Nah, jadi ketika itu Ibu rahimakumullah, datang orang dari Yaman sana, dokter mengatakan tidak ada obatnya kecuali kurma busuk. Nah, ya kan. Jadi sampailah ke Madinah, ditanya sama Abdurrahman, kau jual kurma ini? Enggak, ku jual katanya kan. Nah, ku beli 3 kali lipat dijualnya kan. Kaya lagi dia kan, enggak mau miskin. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, Bu ya. Manakasa malun, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi kalau ibu-ibu mau kaya selalu, sering-seringlah bersedekah, Bu ya. Itu aja kuncinya. Dengan sering-sering menyimpan, ya kan. Nah, jadi apa yang dapat itu dihabiskannya, itulah sifat Abdurrahman, ya kan. Nah, itu kalau tidak mampu turun ke bawahnya sifat Umar. Abu Bakar juga demikian, ya kan. Sifat Umar itu setengah. Apa yang kamu tinggalkan di rumah ya Umar, yaitu setengahnya katanya kan. Kalau Abu Bakar sama Abdurrahman, apa kau tinggalkan di rumah? Allah dan Rasul, ya kan. Nah,
Kemudian sahabat yang lain itu dia berimpak itu 10% ada juga ya kan. Nah, jadi berapa dapat hasil misalnya 1.100.000 kan, itu minimal diberikan. Kemudian rezeki itu diberi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa itu diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi mungkin ibu sudah pernah merasakan itu ya. Nah, tiba-tiba enggak hujan, enggak petir, enggak apa kan. Nah, datang uang 1 gopok ke rumah kan gitu. Nah, 1 koper gitu kan. Nah, kalau orang yang main proyek itu datang proyek gitu kan. Nah, begitu dia ikut tender Bang Junaidi misalnya kan, nah, di Banda Aceh kan dapat proyek rumah 170 rumah misalnya kan. Nah, jadi begitu juga. Jadi ya tanpa dia ditelepon oleh orang misalnya kan. Nah, jadi itu mungkin ada yang demikian Bu ya. Jadi itu pernah sebuah cerita Ibu rahimakumullah yang menginspirasi saya. Ada seorang keluarga miskin pada waktu itu, dia kebiasaannya ketika dia pulang kerja, yang dia tanya kepada anaknya sholat, Bu. Ya, ketika dia pulang suatu malam, selesai sholat isya, dia pulang ke rumah, ditanya sama istrinya, aina auladana, kemana anak-anak kita sekarang? Nggak nampak. Hum naimun katanya. Anak kita lagi tidur. Bangunkan katanya. Bagaimana kita bangunkan bang? Sedangkan makanan nggak ada, mereka lapar. Nah kan gitu kan? Apa kata ayahnya? Kita nggak ada urusan masalah anak kita lapar, itu urusan Allah. Jadi wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan bal nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah ya. Nah, perintahkanlah keluarga kamu itu salat dan bersabarlah atasnya. Jadi kalau ada uang salat, nggak ada uang salat katanya kan. Nah, punya senang salat, enggak senang juga salat. Akhirnya salatlah anaknya dari ibu dalam keadaan lapar ya kan. Apa yang terjadi? Selesai mereka salat, datanglah raja di kampung itu, berjalan dia dari pakai kuda yang penuh dengan barang-barang itu kan, 1 tronton. Apa katanya, di mana kaki kuda ini berhenti nanti, disitulah saya sedekahkan ini semua katanya. Begitu anaknya selesai salat, diketuklah pintu dari luar ya kan. Nah, tiba-tiba langsung datang rezeki dari tidak disangka-sangka. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi dari jalan takwa. Jadi orang yang bertakwa itu diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi Allah memberi rezeki itu dari jalan tawakal, ya kan? Nah, ini beda tawakul dengan tawakal. Tawakal itu sudah menyerahkan apa saja yang sudah kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu suatu hari ada seorang TKW di Arab Saudi, Bu ya. Nah, kemudian sampai dia di Saudi itu, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian ketika itu Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi? Suaminya mengirimkan surat cerai kepada dia. Baru dia sebulan di sana, dikirimkan surat cerai oleh suaminya, ya kan? Yang bahwa dia sudah dicerai. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, apa yang terjadi? Dia seorang yang dalam masa iddah, dia nggak keluar dari rumah, ya, dari rumah majikan itu, nggak mau dia keluar, nggak mau dia kemana-mana. Dia bertawakal kepada Allah. 4 bulan nanti barulah saya keluar katanya, kan gitu kan? Istrinya tadi. Nah, jadi ketika itu Ibu rahimakumullah, anaknya yang di kampung yang sedang kuliah, ada anaknya juga yang masih kecil ditinggalkan di kampung ya kan. Nah, sedangkan suaminya udah kawin lagi ya kan. Nah, ketika itu diserahkanlah kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, saya bertawakal kepadamu karena saya ikut perintahmu yang bahwa saya tidak boleh keluar dari rumah ini karena dalam masa iddah katanya kan. Nah, tiba-tiba Ibu rahimakumullah, besok harinya, sampailah hari ke sebulan dia nggak keluar kan. Nah, diketuklah pintu oleh seorang, diketuk pintu. Nah, karena dia merasa bahwa dia nggak boleh bertemu dengan orang, maka dia nggak mau keluar, ya kan? Nggak mau keluar, capek orang itu mengetuk pintu, nggak mau dia keluar. Tiba-tiba ibu rahimakumullah, orang yang tadi itu langsung membuat surat. Wahai Polan, saya sudah niatkan bahwa kalau saya dapat rezeki pada bulan ini, akan saya kasih kepada orang yang di bawah rumah saya ini gitu ya.
Nah, di Arab Saudi itu kan rumahnya bertingkat, Bu ya, model flat. Jadi ini tingkat 2, di atas tingkat 3. Jadi orang tingkat 3 ini ingin ngasih sedekah kepada orang di bawahnya. Nah, tiba-tiba ditulisnya, ini saya taruh uang di barang di sini, kamu ambil katanya. Karena tidak boleh kamu tolak. Tiba-tiba dimasukkanlah kertas ke dalam rumah tadi pun ditulisnya. Nah, khudz hadhihi kulluh laki gitu. Ambillah ini semua untukmu. Ini adalah nazar dari saya katanya. Nah, ketika itu Ibu rahimakumullah, laki-laki ini naik ke atas, dibukanya dilihatnya uang ditaruh 70 juta. Ya kan? Nah, 70 juta. Jadi begitulah itu dari jalan tawakal. Jadi kalau tawakal kepada Allah itu, maka Allah beri rezeki cukup. Nah, jadi bahwa hasbuh. Jadi berapa cukup anaknya kuliah dikiriminya, berapa cukup anaknya yang sekolah dikiriminya, ya kan? Berapa cukup belanja di kampung dikirimkannya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita sudah lewat tawakal kepada Allah. Yang keempat, rezeki itu dengan jalan kita berikhtiar, ya kan? Nah, berikhtiar. Jadi ibu kan sering melakukan ikhtiar, ya kan? Nah, jadi hari ini saya ingin buat kue, kata ibu-ibu, ya kan? Supaya hari ini saya dapat uang 300.000. Nah, hari ini dibuatnya kue 400 biji, Bu ya. Kemudian antarkan ke penjual sana 20, sana 20, sana 20. Jam 12 siang dikutipnya kue itu. Pulang dia alhamdulillah dapat uang 350.000. Dapat, Bu ya kan? Nah, itu adalah dari jalan apa? Dari jalan usaha. Nah, jadi maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Allaisa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah sesuatu bagi manusia itu kecuali dari jalan yang dia usahakan. Jadi kalau bukan usaha kita, tidak dapat sama kita, ya kan? Jadi sehingga ibu-ibu rahimakumullah, Imam Syafi'i ini berada di rumah Imam Malik. Siapa Imam Malik itu? Gurunya Imam Syafi'i. Sehingga pada suatu hari mereka bercerita, "Wahai guruku Imam Malik," katanya kan, "saya paham bahwa rezeki itu harus dicari." Apa kata gurunya? Enggak, rezeki itu enggak perlu dicari, hanya dengan datang sendiri katanya. Nah, tiba-tiba alhamdulillah, Bu, keluarlah Imam Syafi'i tadi, pergi dia ke daerah perkampungan di Madinah itu, dilihatnya ada orang lagi panen anggur, ya kan? Dibantulah panen anggur, kemudian siang hari itu pulanglah dia ke tempat Imam Malik kembali. Nah, duduklah mereka berdua sambil Imam Syafi'i ini menampakkan kebenarannya di depan gurunya. "Wahai guruku, ini anggur saya dapatkan ini dengan cara saya bekerja hari ini. Saya dapat anggur." Ketawalah gurunya. Nah, kenapa ketawa katanya? "Saya dari tadi pagi sampai sekarang di sini duduk mengajar saja, kerja saya nggak ada apa-apa. Apa yang kamu makan saya makan juga. Nah, jadi kamu mencari dengan usaha, saya hanya duduk-duduk aja dapat anggur yang kamu cari," katanya. Jadi apa artinya, Bu? Rezeki tadi bukan hanya dengan jalan diam saja, bukan dengan jalan usaha saja, tapi dua-duanya bisa, ya kan? Nah, jadi itulah yang keempat, itu dengan ikhtiar. Dan ikhtiar ini juga bukanlah selamanya orang yang ikhtiar itu bisa kaya, ya kan? Nah, kalau kita lihat, Waalaikumsalam, kalau seandainya orang berikhtiar kaya, yang paling kaya di dunia ini tukang bangunan, Bu ya. Nah, dia kerja dari pagi sampai sore. Kemudian ada yang lembur lagi kan, digaji lembur dia. Nah, tetapi juga dia tidak lebih, rezekinya itu cukup, ya kan? Kemudian yang kelima adalah rezeki itu dari jalan istighfar. Dengan jalan istighfar. "Istaghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum atwara." Jadi kata Allah itu, perbanyaklah istighfar kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan. Nah, jadi kalau misalnya nanti sudah enggak hujan-hujan lagi lama, Bu, itu dianjurkan kita salat istisqa. Apa yang diamalkan ketika itu? Bersedekah dan banyak istighfar. Jadi kalau rezeki kita sudah srek, Bu ya, sudah sulit misalnya, itu apa yang kita kerjakan? Banyak istighfar. Kemudian wa yumdidukum bi amwal. Allah akan berikan kepada kamu harta-harta yang banyak. Jadi orang-orang yang banyak beristighfar, kata Nabi, "Mal istighfar ja'alallahu likulli zaikin makhraja."
Orang yang banyak istighfar diberikan jalan keluar, kan? Yang apabila dia lapang, sempit dilapangkan Allah. Apabila dia sulit dimudahkan Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi istighfar itu diperbanyak. Jadi kalau kita ingin rezeki kita itu lancar. Jadi itu adalah rezeki itu orang-orang yang banyak istighfar. Yang paling heran kita, Bu, itulah Maryam itu ya. Ketika dia di mihrab, ya kan? Nah, di mihrab itu di sebuah rumah ibadah, kemudian datanglah pamannya Imran ya. Paman Maryam ini Imran disuruh dia berada di kamar mihrab itu. Coba Ibu lihat masjid kan ada. Kemudian di sampingnya itu kan ada kamar. Itulah namanya mihrab ya kan. Dikunci dia di dalam itu. Nah, supaya jangan masuk laki-laki kan gitu kan. Nah, dia beribadah di situ, berpuasa. Kemudian begitu pamannya datang, dibukanya kunci itu, Bu, apa yang sampai ke Maryam tadi? Tiba-tiba makanan banyak datang. Ya kan? Buahan kan, makanan-makanan yang enak ya kan, datang di hadapannya. Anna laki hadza. Ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Qalat hiya min indillah. Dia mengatakan ini dari Allah. Jadi heran Imran, pintu dikunci, ya kan? Tapi bisa datang rezeki. Jadi begitulah rezeki dari jalan istighfar ya. Karena memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu dari kunci rezeki. Dengan banyak istighfar. Kemudian yang keenam adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Jadi berdoa ya kan, misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa ya Razzaq ya kan. Jadi jangan ya gani indil puluh sadagoni ya kan. Nanti kena lehernya patah ya kan. Jadi Ibu rahimakumullah, jadi itu adalah 6 jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Yang ketujuh adalah wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Yang terakhir ya. Tidaklah hewan yang melata di muka bumi itu melainkan Allah memberi rezeki. Coba Ibu lihat itu rezekinya ular ya kan? Rezekinya cicak ya kan? Dia rezekinya itu yang terbang datang ya kan? Padahal kalau secara ilmu akal kita kayak mana bisa nyamuk yang bisa terbang ditangkap oleh cicak, ya kan? Nah, ini apa artinya Ibu rahimakumullah? Seekor cicak yang nggak bisa terbang aja rezekinya itu yang bisa terbang diberikan Allah, apalagi manusia. Ya kan, apalagi manusia yang punya pemikiran, yang punya akal, yang punya upaya dan juga ilmu ya kan, maka rezeki itu mudah sekali didapatkannya ya kan. Nah, jadi itulah Allah sudah jamin artinya ya. Jadi rezeki itu yang ketujuh adalah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Jadi ada seekor burung di tengah lautan ya kan, seekor katak kodok di tengah lautan sana, dia sebuah batu ya kan. Nah, kemudian dari mana datang rezekinya? Adalah seekor burung ya kan. Burung ini mengambil udang di dalam laut, kemudian ditaruhnya lah udang itu di atas itu, lalu dimakanlah oleh semut dan juga yang binatang yang ada di tengah laut itu ya kan. Maka itulah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut enggak ada rezeki. Jadi rezeki itu sudah dijamin Allah. Jadi itu adalah 7 macam, yaitu cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Maka itu adalah nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yaitu yang maha memberi rezeki. Baik itu rezeki materi ataupun non materi. Yang non materi itu sehat, ya kan? Nah, kemudian bahagia, kemudian juga senang, kemudian juga gembira. Itulah rezeki-rezeki ya kan. Sebaliknya itu adalah cobaan Allah Subhanahu
wa taala. Nah, terkadang dikaitkan, ya Ustaz, saya udah rajin kali salat, sudah rajin kali ibadah, kok saya nggak kaya-kaya katanya kan. Nah, jadi salat itu bukan untuk kaya. Jadi kalau ingin kaya itu yang pertama adalah usaha. Jadi usaha sudah dilancarkan, kemudian ikhtiar sudah dikerjakan. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Jadi itu adalah menjadi orang-orang yang beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq, yang beriman dengan nama Allah yang Maha beri rezeki. Maka banyak-banyaklah pad'uhu lahu biha. Banyak-banyaklah berdoa dengan nama-nama Allah yang 99. Ingin ibu-ibu minta kasih sayang Allah, ya kan? Ya Rahman, ya Rahim, ya kan? Nah, itu salah satu dari nama Allah tadi Ar-Razzaq. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan siang ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.